Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Minta tolong ini suara saya bisa kedengaran apa tidak di internet, di streaming, bisa dikasih masukan. Ini gambarnya kenapa hilang? Baik, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema berjagalah, waspadalah, berhati-hatilah. Kemarin saat saya menyampaikan firman Tuhan di hari Sabat tentang pesugihan seri kedua, ternyata banyak tanggapan yang cukup positif dan ada beberapa pertanyaan yang saya pikir perlu saya jawab. Karena kalau saya lihat, banyak sekali orang-orang yang katanya beribadah, setia, tetapi punya interaksi, punya hubungan dengan kuasa kegelapan. Nah, oleh karena itu saya akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada saya. Pertanyaannya begini, bagaimana kalau orang yang sudah menyembah Bapa Yahweh, yang hutang pada orang lain, malah nggak bayar, malah menjelek-jelekan orang yang ngutangi. Apakah itu bisa dijadikan tumbal? Saya jawab bisa. Sekalipun dia percaya kepada Bapa Yahweh. Karena apa? Karena orang itu membuka celah. Kata menjelek-jelekan orang itu sudah energi negatif. Dan energi negatif itu akan mengakses ke energi negatif. Ingat, kita hidup dalam dunia energi. Kita salah bertindak, kita salah berbicara, maka kita akan celaka. Itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang sudah percaya Bapa Yahweh, yang dicurangi orang ini jadi pahit hati pada orang lain, apakah bisa dijadikan tumbal? Bisa juga. Ya. Jadi semua orang yang memiliki energi negatif itu bisa dijadikan pintu masuk dari serangan kuasa kegelapan. Kebanyakan kita tidak menyadari bahwa kita jengkel sama orang lain, benci sama orang lain, itu sudah merupakan celah yang bisa untuk setan memijakkan kakinya di dalam kehidupan kita. Saya juga akan membacakan satu komen yang masuk, yang nuansanya adalah pertanyaan. Saya berharap kalau ada di antara saudara yang ingin bertanya, mohon untuk tidak di komen, ditaruh di kolom komen. Kenapa? Karena saya tidak selalu melihat di situ. Jadi pertanyaan saudara bisa kabur begitu saja. Lebih baik kalau saudara memang mau tanya, langsung WA ke saya. Nomor HP sudah ada di kolom deskripsi. Daripada saudara komen di situ, nanti karena saya tidak tahu, ya tentu tidak ada jawaban. Nanti bisa salah pengertian. Kok ditanya diem saja? Karena saya tidak mau melihat komen-komen orang. Jadi kalau mau tanya langsung ke saya saja ya. Saya akan bacakan dari
Ekawati Prasetyaning Tias. Ini tanggapan atau komen dari materi saya kemarin di Pesugihan 2. Waduh, ngeri ya. Mohon maaf Pak Lukas, ini suami saya seperti keblondrok. Pijet terapi, namun kok istilahnya sukmanya suami saya mengikuti jejak sang terapis yang konon sukma suami saya nuntut sakler atau 1 juta. Kata sang terapis untuk menebus karma dosa kesalahan suami saya yang sudah bertahun-tahun. Inilah tuayan akibat suami saya terlalu manut, ambigu, tidak tegas untuk menolak. Padahal ini praktek abal-abal, ternyata korbannya sudah banyak. Ini karena saya sudah selidiki. Kemarin, sang terapis yang tak lain tak bukan adalah istri dari teman suami saya yang sama-sama profesi pendidik atau pengajar atau guru. Suami saya tipe orang yang tidak enakan dengan orang lain, yang endingnya dijadikan sasaran empuk dunia terapi abal-abal. Terus terang suami saya saat ini pasca stroke, sudah bisa jalan, sehat, kuat, namun dengkelang. Kecuali kalau suami saya sakit stroke belum sembuh, terkapar tanpa kekuatan lumpuh. Jelas ini tipu muslihat. Maaf Bapak Lukas, kira-kira ini ilmunya pakai ilmu apa ya? Jangan-jangan dijadikan tumbal sebab yang tidak mau bayar. Ada yang seluruh tubuhnya itu gatal-gatal dan lain sebagainya. Saya bawa doa terus dan mohon ampun kepada Bapak Yahweh. Sebab ini suami saya sudah menduakan Tuhan, berselingkuh dengan dunia kuasa gelap. Sang terapi punya suhu dari Keraton Solo. Semua ucapan kata-katanya aneh, tidak masuk akal sehat. Padahal sang terapi ini S2 loh Pak. Di rumahnya juga buka klinik kecantikan. Juga maaf tidak perlu saya sebutkan nama kliniknya, karena juga namanya aneh. Saya sering dirayu untuk perawatan kecantikan. Waduh, mbok nanti dipasang susuk, ngeri. Mohon maaf, saat saya menemani suami yang terapi, kami disuguhi air teh. Air tehnya pun rasanya aneh. Namun saya tengking doa dalam nama Bapa Yahweh serta kuasa darah Yeshua HaMasyiah. Yang saya khawatirkan saat ini, suami sudah tidak mau lagi minum vitamin dan obat rutin dari dokter saraf. Saya terus bawa doa. Mohon Pak Lukas dukung doa untuk suami saya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Nah ini komennya, saya memberikan jawaban. Kalau ditumbalkan itu bisa jadi, namun belum sampai ke taraf yang paling tinggi, yaitu kematian. Tetapi selama orang yang ditumbalkan itu belum mati, itu masih bisa ditangani. Saya punya satu pola untuk menangani dunia apapun, yaitu orangnya harus betul-betul mau percaya kepada Bapa Yahweh. Karena yang saya tahu, saudara, yang saya tahu, di atas muka bumi ini, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatannya Bapa Yahweh. Enggak ada, saudara. Jadi, hanya dengan nama Yahweh saja, semua akan bisa diselesaikan.
terima Bapak Yahweh, baptis pembaharuan kalau dia memang dari kepercayaan Kristen, kalau tidak ya baptis atas namanya, kita termeterai, ya, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan. Setan berusaha untuk merebut, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kitalah yang mendapatkan kemenangan. Nah, yang kedua, ini ada kesaksian dari Bapak Rifan di Palopo. Saya akan bacakan. Shalom Pak Lukas dan seluruh jemaat Aleftao, serta semua penyembah Bapak Yahweh yang sedang mengikuti ibadah streaming saat ini. Bapak Yahweh memberkati kita semua dengan kesehatan dan damai sejahtera. Amin. Kesaksian saya agak panjang. Saya mau bagikan kesaksian bagaimana Bapak Yahweh sudah menolong saya, sehingga masalah sertifikat balik nama yang saya urus bisa selesai. Setelah melalui berbagai tantangan dan halangan dari oknum pengurus PPAT sampai di BPN, tetapi Bapak Yahweh sungguh luar biasa. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Puji Bapak Yahweh. Singkat cerita, kami ada membeli sebidang tanah kapling di daerah Maros, desa Patontongan melalui developer Kanaan Land. Perjanjian kami dengan pihak developer, kami terima beres semua masalah surat-suratnya. Dalam hal ini, sertifikat sudah atas nama kami. Tapi ternyata setelah 8 tahun, kami hanya mendapat AJB atas nama kami. Itu pun karena kami terus mendesak developernya. Alasan dari pihak pengurus developer belum selesai karena sertifikat induk dari tanah kapling yang sudah kami beli sedang dipakai oleh notaris si empunya tanah untuk mengurus pemecahan tanah kapling orang lain yang juga membeli tanah kapling yang ada di sertifikat induk yang sama dengan punya saya. 4 tahun saya kejar alasan lain dari developer, yaitu orang BPN yang mengurus ukur tanah dimutasi ke daerah lain, sehingga tidak bisa diproses. Sehingga pada suatu waktu saya ke Makassar dan saya pergi bertemu pihak developer untuk menagih janjinya. Akhirnya pengurus dari developer Kanaan menyerahkan AJB asli ke saya dengan berkata, lebih baik kalau Bapak sendiri yang urus langsung karena developer Kanaan sudah bangkrut. Saya mencoba mencari informasi ke notaris yang membuat AJB saya. Alasan mereka tidak melanjutkan ke sertifikat balik nama karena pihak pembeli tidak mau membayar pajak BPHTB-nya. Lalu saya jelaskan bahwa dalam perjanjian kami dengan pihak developer, waktu itu semua pengurusan surat-surat sampai sertifikat balik nama, kami terima bersih dan mereka menyetujuinya sehingga kami membayar tanah itu. Tapi setelah 8 tahun berlalu, ternyata apa yang mereka sampaikan tidak sama dengan pernyataan dari notarisnya. AJB saya dibuat tahun 2012, tetapi herannya kok bisa AJB diterbitkan oleh PPAT Maros tanpa menyelesaikan kewajiban penjual dan pembeli kepada negara.
Saya cross-check ke beberapa orang pengurus PPAT, mereka bilang AJB tidak bisa terbit kalau PPH dan BPHTB tidak dibayar. Singkat cerita, terpaksa saya membayar apa yang menjadi kewajiban pembeli dan juga BPHTB tanah itu yang walaupun secara peraturan pemerintah seharusnya BPHTB saya nihil secara rumus yang ditetapkan pemerintah. Tetapi karena dari Dispenda Maros yang mengarahkan saya ke notaris untuk mengurus menerbitkan BPHTB-nya, maka saya bayar lebih dari yang seharusnya saya bayar. Saya hanya bisa berseru kepada Tuhan, tegakkanlah keadilan-Mu atas kami, orang yang lemah ini. Dari notaris yang satu menyuguhkan biaya penerbitan BPHTB atas tanah saya ada yang 6 juta, tetapi di notaris yang lain ada yang menawarkan 5 juta. Jadi saya menyimpulkan di sini bahwa ada terjadi permainan atau korupsi. Karena setiap notaris berbeda rincian pajak yang dia berikan kepada kami. Sampai suatu hari kami bertemu dengan seorang pengurus di BPN dan dia meminta temannya untuk mengurus validasi BPHTB saya. Dalam penjelasannya dia katakan bahwa kemungkinan pajak BPHTB saya 2 juta dan PPH-nya 2,5 juta. Tapi kalau ada pengurangan dari Dispenda, mungkin tidak begitu yang saya bayar. Saya cross-check ke Dispenda Maros untuk menanyakan berapa pajak BPHTB saya dengan memperlihatkan AJB saya dan PPB atas tanah saya. Dari pihak Dispenda mengatakan kalau BPHTB-nya nihil, tapi PPH-nya tetap pasti ada, walaupun tidak banyak. Makanya dari informasi yang saya dapat, saya teruskan ke pengurusnya. Dan akhirnya saya dikabari oleh pengurus tersebut bahwa validasi BPHTB saya atau pajak PPH dan BPHTB-nya semuanya 3 juta. Setelah 4 bulan baru selesai validasi BPHTB tanah saya untuk lanjut ke proses sertifikat balik nama saya. Masih harus melalui proses ZNT dan pengecekan lokasi atas tanah tersebut. Singkat cerita, karena ada terkendala terpaksa saya ambil keputusan untuk berangkat ke Makassar. Baru pergi ke Maros yang jaraknya sekitar 1 jam perjalanan dengan motor untuk mengurus sendiri penyelesaian masalah sertifikat balik nama tersebut. Disinilah mujizat Bapak Yahweh mulai dinyatakan dengan jelas bagi saya. Hari Sabtu saya minta izin dari tempat saya kerja, jam istirahat saya pergi ke perwakilan bus untuk beli tiket. Saya berdoa, Tuhan tunjukkanlah tanda bagiku bahwa Engkaulah yang menghendaki saya berangkat ke Makassar untuk mengurus masalah sertifikat tanah yang sudah menjadi milikku dengan menyediakan tempat duduk di depan pada waktu saya beli tiket bus, dan ternyata benar ketika saya tiba di perwakilan bus, saya masih dapat tempat barisan kursi kedua dari depan. Biasanya kalau mau dapat tempat di depan minimal pesan tiket 1 hari sebelumnya. Tapi ini di hari yang sama, saya masih bisa dapat tempat di depan. Bahkan setelah mau berangkat, pihak perwakilan menyuruh saya duduk
di kursi deretan pertama, pas di belakang sopir. Saya bersyukur kepada Bapak Yahweh yang sudah menjawab doa saya. Haleluya, hari Senin saya ke BPN dan bertemu dengan orang yang mengurus validasi BPHTB saya, dan dia menyuruh untuk mengecek di notaris pembuat AJB tanah saya. Siapa tahu ZNT dan pengecekannya ada sama mereka. Sekali lagi Tuhan menolong. Saya diarahkan ke notaris yang buat AJB saya, dan mereka berkata bahwa untuk pengecekan biayanya 300.000 dan ZNT 300.000. Jadi total 600.000 selesai 2-3 hari. Setelah hari kedua berkas saya sudah bisa diambil. Yang aneh, di hari saya tidak keluar rumah untuk mengurus berkas, hujan turun di seluruh wilayah Makassar dan Maros. Tetapi pada waktu hari Rabu saya ke PPAT untuk mengambil berkas ZNT dan pengecekan di perbatasan Makassar Maros, waktu itu Tuhan berikan cuaca yang cerah. Tidak ada hujan sampai saya pulang ke rumah. Hari Kamis saya ke BPN Maros, pagi itu sempat hujan deras. Saya berdoa mohon belas kasihan Bapak Yahweh, supaya selama saya di luar rumah mengurus berkas saya ini, hujan tidak turun atas wilayah Makassar dan Maros. Dan betul, 1 jam kemudian hujan berhenti, dan selama saya beraktivitas dari Makassar ke Maros dan Maros ke Makassar, walaupun agak mendung tetapi tidak ada hujan, walau hanya setetes pun. Itulah mujizat Bapa Yahweh bagiku, haleluya. Singkat cerita, akhirnya sertifikat atas nama saya selesai, juga setelah bolak-balik di BPN Maros. Dalam kurun waktu 10 hari, saya di Makassar untuk pengurusan sertifikat balik nama. Puji Bapak Yahweh, memang perjuangan berat ketika hari itu saya masukkan berkas untuk diproses. Saya berdoa dalam hati memuji dan menyembah Bapak Yahweh. Hari itu sempat mendung, langit gelap karena jam 5 sampai jam 6 sempat hujan keras. Tetapi berhenti. Saya keluar rumah sekitar jam 8 pagi. Dalam sepanjang jalan saya berkata, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, yang juga adalah Elohim yang kusembah di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Engkau Bapa yang baik yang telah memberikan cuaca yang cerah kepadaku. Terpujilah Engkau ya Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Dan semakin jauh saya berjalan menuju kota Maros, mulai semakin cerah, bahkan sampai matahari bersinar dengan teriknya. Langit menjadi bersih, tidak ada awan pembawa hujan di atas wilayah kota Maros. Saya berkata, Tuhan, saya percaya bagaimana saya pada saat pertama kali saya berangkat, Engkau sudah menunjukkan tanda penyertaan-Mu bagiku dan turut bekerja menyelesaikan masalahku. Maka hari ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan turun tangan menghadapi orang BPN yang mencoba menghalang-halangi penyelesaian masalah sertifikat balik nama atas namaku. Kalau hari-hari sebelumnya saya dipingpong oleh orang BPN, tapi hari Rabu kemarin Tuhan yang menuntaskan masalahku, sehingga hari Rabu malam saya sudah bisa pulang ke Palopo dengan waktu perjalanan lebih dari 8 jam. Dan sekali lagi Tuhan nyatakan mujizatnya. Sebelum saya ke perwakilan untuk pesan tiket, saya berdoa, Tuhan,
tolong supaya saya dapat tempat di depan, dan waktu saya tiba di perwakilan itu sekitar jam 2:30 siang. Lalu saya tanya, apa masih ada tempat untuk sebentar malam tujuan Palopo? Admin di perwakilan berkata, ada satu di depan, nomor 1A. Saya berkata dalam hati, haleluya, puji Bapa Yahweh. Sekali lagi Tuhan nyatakan tanda penyertaannya bagiku. Demikianlah kesaksian ini kiranya dapat menjadi berkat yang menguatkan iman setiap anak-anak Bapa Yahweh. Tuhan yang bernama Yahweh setia kepada firman-Nya. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan anak-anaknya dipermalukan, dan dia tidak akan mengecewakan orang yang berharap dan bersandar penuh kepadanya. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Salam. Terima kasih buat Pak Lukas yang sudah membacakan kesaksian saya ini. Shalom dari Rifan di Palopo. Ini kesaksian dari Palopo. Sekarang yang terakhir, kesaksian Evi dari Palu. Selamat sore Papi Lukas, saya Evi. Mau bersaksi, saya mendengar khotbah Papi dari YouTube. Saya melakukan afirmasi untuk villa anak saya di Bali, supaya terkontrak minimal 2 tahun. Puji nama Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Beberapa hari kemudian terkontrak 5 tahun. Sungguh Bapa Yahweh dahsyat dan kami sangat bersyukur. Terima kasih Papi Lukas atas pengajaran dan pewahyuan yang baru. Bapa Yahweh memberkati. Nah, saudara, itulah kesaksian yang bisa saya bagikan, dan saya percaya kita semua dan saudara yang ada di rumah dalam menghadapi setiap tantangan, setiap masalah seberat apapun, andalkanlah Bapa Yahweh. Sekali-kali dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Dia akan membela kita, dia akan tolong kita. Yang penting kita yakin bahwa Bapa Yahweh itu sangat menyayangi kita. Baik, pagi ini berkenaan dengan tema berjagalah senantiasa. Saya merasa perlu untuk mengangkat kembali masalah dunia alam roh, khususnya dari dunia kegelapan. Karena kalau saya perhatikan, sangat jarang sekali gembala yang mengajar dan membongkar dunia kegelapan, sehingga banyak yang ikut menjadi pelaku-pelakunya. Jemaatnya setia, tetapi menjadi pelaku. Dan sekaligus saya menyampaikan hal ini agar saudara bisa tahu bahwa saya sebagai seorang gembala yang menggembalakan jemaat, saya punya kerinduan agar umat-umat Bapa Yahweh di sini hanya mengandalkan kepada Tuhan saja. Jangan pernah berurusan dengan kuasa kegelapan. Kalau saya perhatikan, banyak sekali orang yang masih melakukan atau punya hubungan dengan kuasa kegelapan berinteraksi. Contoh gampang saja. Beberapa waktu yang lalu saat saya mau membaptis seorang anak muda di sini, ternyata dia kemasukan setan dari kuda lumping, saudara. Lo setia kok bisa ikut kuda lumping? Kan bingung saya, saudara. Ya, ada juga yang pasang susuk. Ya, mbah-mbah dulu pernah. Sudah saatnya mau meninggal, enggak mati-mati juga. Ternyata dia pasang susuk. Saya bingung, saudara ya. Kenapa ya kok setia ibadah, tapi kok masih
mempercayai hal-hal kayak begitu? Kira-kira kalau orang ini meninggal tanpa ada penyelesaian, apa bisa selamat? Saya yakin nggak bisa selamat. Dan saya katakan ibadahmu sia-sia. Saya bicara di sini bersama dengan streaming. Jadi mungkin saudara yang ada di rumah masing-masing, kalau memang saudara masih ada kaitan dengan kuasa kegelapan, saya katakan sebaiknya buat pengakuan di hadapan Tuhan. Minta ampun. Kalau belum dimeterai, minta dimeterai. Baptisan atas nama Bapa Yahweh. Sehingga kalau sekali waktu saudara dipanggil pulang oleh Tuhan, saudara itu pasti selamat. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi ini kita bukan mau beragama loh. Saya enggak sedang ngajarin agama, tidak. Tapi saya sedang memberitahukan agar kita berjaga-jaga senantiasa, hati-hati sekali. Karena sekali waktu kita akan mati. Sekali waktu Yesua juga akan datang untuk yang kedua kali. Nah, kalau saudara masih ada hubungan dengan kuasa kegelapan seperti itu, ya mana bisa selamat? Saudara menjadi orang percaya, tapi masih main-main kartu tarot segala. Main-main oija, papan oija. Bagaimana saudara bisa selamat kalau begitu? Pasang susuk, berhubungan dengan medium, main-main dengan kuasa kegelapan. Ini ngeri loh saudara, jangan kita bermain-main dengan dosa. Dan saya katakan di dunia ini ternyata banyak dihuni oleh orang-orang yang licik dan munafik. Sehingga menutupi kemaksiatannya dengan berkedok sebagai orang yang nampaknya rohani. Kelihatannya rohani, tetapi malah berurusan dengan dunia setan. Waktu-waktu yang lalu saya sudah membahas tentang pesugihan. Ada yang namanya pesugihan kandang bubrah, ada yang nyiblorong, ada babi ngepet, ada buto ijo, ada dewi lancar, ada dewi roro kembar, ada yang menggunakan bang gaib, ada juga yang memakai ritual seks Gunung Kemukus, dan masih banyak sekali. Di Indonesia ini sangat lengkap di setiap daerah, memiliki tempat-tempat dan nama-nama untuk orang bisa mencari pesugihan. Penggandaan uang dan sebagainya, walaupun memang ada dukun-dukun yang palsu, menggandakan uang hanya untuk menipu, tetapi dalam dunia kuasa kegelapan itu memang ada. Nah sekarang kalau saya perhatikan ya, banyak sekali orang yang mengambil jalan pintas hanya karena kondisi ekonomi yang merasa semakin terpuruk, sehingga diambil jalan pintas. Sudahlah, yang penting saya kaya raya. Kenapa tidak menggunakan hukum sistemiknya Bapak Yahweh? Yang gratis tanpa bayar. Betul nggak Bapak Ibu? Kita ikut sistemiknya Bapak Yahweh gratis loh. Ya, nggak perlu bayar. Tapi kalau sampai saudara main-main dengan kuasa kegelapan, bayarannya mahal, saudara. Sekali lagi, bayarannya mahal. Itu bisa nyawa saudara sendiri, bisa orang dekat kita, mungkin anak kita, istri kita, atau siapa saja. Ya. Tetapi ada yang orang yang sempat ngomong begini, kalau pakai cari ritual kekayaan, jangan yang pakai tumbal.
Apakah dengan tidak pakai tumbal itu berarti saudara bisa selamat? Tidak, saudara. Ada orang yang mengatakan begini, ya, ini dari hasil pembelajaran saya. Ada orang yang bilang begini, saudara. Kalau cari kekayaan itu paling gampang cari kekayaan yang menggunakan ritual seks, ya. Itu di Sragen kan ada itu di tempatnya Pangeran Samudro, anak dari Prabu Brawijaya. Ya, pakai aja ritual itu. Ritualnya pakai hubungan seks lagi. Nah, saya katakan, ritual itu saja sudah merupakan dosa besar di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi, sekalipun nampaknya tidak ada tumbal, tetap ada hal-hal yang membahayakan, yaitu keselamatan akan terlepas. Saudara percaya enggak itu? Ya, hati-hati jangan pernah seperti itu. Nah, pagi ini saya akan mengajarkan kepada saudara bagaimana sih cara orang menumbalkan orang lain. Dengan banyaknya tanggapan-tanggapan yang masuk, saya lalu merenung, saudara. Ternyata di dalam dunia iman kita ini, masih banyak orang yang tidak paham. Mereka berkata, ya sudahlah saya seperti itu enggak masalah. Yang penting kan kalau jam ibadah saya datang. Oh enggak bisa seperti itu, saudara. Dan hari ini jikalau ada di antara kita yang mungkin saudara merasa, oh itu aku. Saya katakan saudara harus bertobat. Jangan saudara pikir pergi ke dukun, yang penting ibadah Tuhan toh tahu isi hati kita. Enggak bisa seperti itu, saudara. Ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana sih cara orang yang menumbalkan orang lain. Sebagai contoh misalnya, saya akan melakukan ritual pesugihan, tapi saya butuh tumbal. Kalau saya menumbalkan anak saya nggak mungkin, kasihan, nanti mereka mati. Menumbalkan istri juga tidak mungkin. Lalu jalan satu-satunya saya harus tumbalkan orang lain. Yaitu terutama adalah orang yang tidak saya sukai. Atau orang yang tidak menyukai saya. Itu yang akan saya jadikan korban. Lalu bagaimana caranya orang mencari target? Nah, ada beberapa, ini saya kumpulkan dari hasil kesaksian-kesaksian para pelaku. Tetapi mohon maaf orang-orangnya tidak saya sebut dan wajahnya pun tidak saya munculkan. Ini saya baca atau saya dengar dari kesaksian pelakunya sendiri, saudara. Sehingga saya hanya pakai satu gambar ini saja. Tetapi dari kesaksian-kesaksian itu cukup ngeri bagaimana orang-orang itu menumbalkan teman-temannya sendiri. Menjadikan korban. Nah, oleh karena itu saya ingin memberitahu agar kita harus selalu berjaga-jaga. Berjaga senantiasa di materi ini adalah menjaga hati kita supaya kita tidak ada kebencian atau kepahitan kepada orang lain. Amin, Bapak Ibu. Kalau sampai di hati saudara ada pahit dengan orang lain, maka itu adalah sasaran empuk untuk saudara dijadikan sebagai tumbal manusia. Nah, dari kesaksian itu saya menemukan ada beberapa hal
yang cukup penting yang perlu saya bagikan untuk saudara. Yang pertama adalah orang akan mencari target. Misalnya si A saya jadikan target, maka saya akan mendekati orang itu dan akan melakukan hal-hal yang baik-baik saja. Memberikan makanan, memberikan uang. Namun saudara, ujung-ujungnya orang itu saya buat kecewa. Kalau orang itu kecewa dengan saya, maka saya sudah punya jembatan untuk masuk kepada orang tersebut. Biasanya tingkat masuknya mudah atau tidak itu dilihat dari kadar kekecewaan orang itu. Kecewa itu adalah kadar yang paling rendah. Kemudian akan lebih tinggi lagi yaitu dengan cara marah. Yang lebih tinggi lagi yaitu dendam. Hati-hati Bapak Ibu. Semakin tinggi kadarnya, semakin mudah orang itu dijangkau. Pertanyaan saya ngomong begini saudara paham atau tidak? Jadi kalau saudara memang mau berjaga, senantiasa berhati-hati, usahakan untuk tidak pernah benturan dengan orang luar. Hati-hati Bapak Ibu ya, jangan main-main. Sekarang ini kita salah sedikit, mereka menggunakan pola kuasa kegelapan. Nah, sekali lagi, orang akan mencari target dengan berpura-pura berbuat baik. Tetapi akhirnya di ujung-ujungnya orang itu dibikin kecewa. Supaya dengan kekecewaan saya bisa menjangkau orang tersebut untuk saya jadikan sebagai tumbal. Artinya apa? Saya bikin masalah dengan orang tersebut. Kalau orang bikin masalah gampang nggak sih? Oh, sangat gampang sekali ya. Bikin orang lain kecewa itu gampang, saudara. Nanti orangnya setelah kecewa, biasanya marah-marah, apalagi kalau misalnya orang itu punya kemampuan ilmu bela diri atau apa, orang bisa bilang, tak hajar kamu habis. Orangnya tenang saja, nggak masalah. Kamu menghajar saya juga, paling nanti malam kamu selesai kok. Kenapa? Karena orang itu akan berhadapan dengan kuasa kegelapan. Nah sekarang saya akan tunjukkan bagaimanakah ciri orang-orang yang ditumbalkan. Yang pertama, orang tersebut akan kelihatan linglung. Artinya banyak ngeblank gitu loh saudara. Ngeblank, diajak ngomong nggak nyambung kadangkala, ya banyak ngeblank. Yang kedua, orangnya sehat tapi tiba-tiba gila. Kasus ini sering sekali terjadi. Ya, dan kasus yang seperti ini itu sudah merupakan tingkat yang lebih dalam, yaitu penawanan terhadap roh orang tersebut. Yang ketiga, ini baru ciri orang yang ditumbalkan, yaitu apa? Kadangkala dia menjerit-jerit ketakutan karena melihat hal-hal yang bersifat gaib. Ya. Baik itu datang melalui mimpi atau kehidupan yang nyata. Seringkali orang berkata begini, oh aku kok melihat ada orang yang badannya gede, hitam, ngikutin saya. Memang orang bisa seperti itu karena dia indigo juga bisa. Tetapi kalau indigo itu kan sudah terbiasa seperti itu. Tapi kalau yang bukan indigo itu instan saudara. Tiba-tiba didatangi makhluk yang besar. Sehingga orang itu ketakutan. Ya, menjerit-jerit. Itu bisa jadi dijadikan tumbal. Dan orang itu akan diambil nyawanya.
Kemudian ada juga yang sakit secara mendadak dengan sakit yang aneh atau enggak wajar. Ya, nah ini banyak sekali orang yang melakukan ritual-ritual sehingga bikin orang lain sakit secara tidak wajar. Seperti yang tadi diceritakan misalnya sekujur tubuh tiba-tiba gatal semua. Itu pun bisa terjadi. Ya. Tiba-tiba matanya sakit yang luar biasa, itu juga bisa. Banyak hal-hal aneh. Ya. Kemudian ada yang ketika tangannya digosok begini, saudara. Kalau tangan kita digosok ini kan bunyi esrek-esrek gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah ditumbalkan ketika digosok begini, itu enggak bunyi, terasa keset gitu ya. Seperti saya kalau mendeteksi orang mau meninggal, itu selalu saya pegang di sini. Kalau dipegang, saya bisa tahu, oh ini sudah enggak lama nih, pasti akan mati. Dan pasti benar, saudara. Jadi contohnya adalah seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu ada orang yang ditumbalkan yaitu dengan cara apa? Sering mencium bau wewangian tanpa ada sumbernya. Saudara di rumah tiba-tiba kenapa ya rumah saya kok bau wangi sekali ya? Tapi di situ enggak ada sumber, misalkan ada yang membakar dupa, itu kan jelas. Ini enggak ada, saudara. Kok baunya wangi sekali ya rumah saya? Nah ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena rumah kita didatangi peri atau kita yang ditumbalkan dan akan diambil. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu orang yang sering mendengar suara-suara aneh. Misalnya sering mendengar suara lonceng, mendengar suara angklung, ada yang mendengar bisikan yang memanggil namanya, itu bisa jadi orang itu ditumbalkan. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu perasaan tidak nyaman, merasa seolah-olah seperti ada yang mengikuti. Apakah di rumah atau di tempat yang lain, saudara merasa nggak nyaman banget ya perasaan saya hari ini ada apa gitu loh. Tapi sepertinya kayak ada energi lain yang mengikuti saya. Ada orang yang kayaknya ngikutin, buntutin kemana saya pergi. Nah itu juga bisa menjadi sumber di mana orang tersebut sedang ditumbalkan. Nah sekarang saudara, kalau kita sudah melihat tanda-tanda seperti itu, pertanyaannya adalah bagaimanakah supaya kita bisa terhindar dari hal itu. Yang pertama adalah biasakanlah diri saudara hidup dalam mindfulness. Saudara paham mindfulness? Artinya apa yang akan kita lakukan itu kita mikir yang benar. Mindfulness, nggak asal jalan gitu saja. Tetapi saudara sadar, karena kalau orang yang dalam posisi mindfulness tidak bisa dihipnotis pun tidak bisa. Saudara. Saya ambil contoh beberapa tahun yang lalu, saya itu orangnya senang belajar. Ya, saya suka belajar, sehingga pada suatu hari ada seminar tentang hipnosis. Nah saya waktu itu, saya ikut saudara. Ketika ikut, sang motivatornya atau praktisinya, dia bilang begini, siapa di antara saudara yang pingin dihipnotis? Saya ngacung, saya. Masuk ada beberapa orang di situ dihipnotis, saudara. Satu-satunya yang tidak bisa dihipnotis itu saya. Ya. Sampai akhirnya praktis ini kebingungan, dia bilang, aduh Pak Lukas saya nggak bisa
menghipnotis Bapak. Ya sudah, sudah nggak bisa, suruh gimana. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena saya ada dalam posisi mindfulness. Selama kita ada dalam posisi itu, hipnotis nggak akan tembus, saudara-saudara. Tapi kalau saudara nggak mindfulness, dicablek, blek gitu, saya kena langsung. Diporotin duitnya. Tapi selama saudara mindfulness, tidak mungkin bisa. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya saudara terhindar dari hal-hal yang seperti itu, yaitu biasakanlah sebelum dan sesudah makan itu berdoa dulu. Saya punya kebiasaan, kalau saya mau makan, saya berdoa dulu. Setelah selesai makan, saya berdoa ngucap syukur. Kenapa? Karena kalau kita selesai makan nggak berdoa itu seperti ada yang menuduh gini. Kamu lupa ya kalau kamu sudah kenyang sekarang. Lupa ya sama Tuhan. Seperti itu saudara. Sehingga saya jadi, oh iya saya begitu selesai ya saya cuman Tuhan terima kasih saya sudah kenyang. Saya sudah menikmati berkat yang Engkau berikan. Ya, saya sudah tidak lapar lagi. Ini adalah berkat daripadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Nah, kenapa sih kok kita membiasakan diri kalau makan perlu berdoa? Karena bisa saja orang yang menumbalkan orang lain menggunakan makanan. Sangat bisa, saudara. Dan sangat banyak sekali orang-orang menutup usaha juga menggunakan makanan. Misalnya, saya mau nutup usahanya si A misalnya. Saya kirimin aja makanan yang sudah saya jampi-jampi. Tak kirimin. Begitu makanan itu dimakan, selesai. Besoknya pelanggan itu enggak ada yang datang. Nanti giliran ada orang bilang, toko kamu kok tutup terus ya? Tutup, orang saya buka, enggak tutup, saya datengin tutup. Nah kan repot saudara. Ini siapa yang melakukannya? Nah itu menggunakan makanan. Makanya usahakan agar setiap kita mau makan selalu berdoa terlebih dahulu. Saya enggak tahu apakah saudara juga berdoa kalau makan, apalagi di depan orang banyak, kadang malu. Itu enggak boleh. Ya. Karena apa? Saya pernah menemukan orang Kristen yang begitu. Sekali waktu saya pergi ke pesta perkawinan. Ini beberapa tahun yang lalu ya. Tapi ini menjadi warning untuk saya ingatkan saudara. Saya pergi di pesta perkawinan. Kalau orang Chinese itu kan ada yang namanya pengciu ya. Tahu pengciu? Yang makan di meja itu loh saudara. Ya. Kan biasanya orang kan sekarang macam-macam ya yang pakai datang toko makan pulang gitu kan. Tapi kalau yang pengciu itu kan enggak. Makannya datang satu-satu gitu loh. Jadi berlama-lama di situ. Nah saya kebetulan duduk bersama dengan seorang pejabat gereja. Saya tahu ini pejabat gereja, dia tidak kenal saya. Saya pengen lihat reaksi dia ketika dikasih makanan. Ternyata dia tidak berdoa, saudara. Kenapa? Karena di depan orang banyak mungkin malu. Dia pakai cara trik berdoa, yaitu apa? Dia jatuhkan sendoknya, kelinting, dia berdoa di bawah meja, saudara. Loh itu kejadian betul. Mungkin saudara masa iya? Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi karena malu ya sudah jatuhkan sendoknya, dia ambil sendoknya, dia berdoa di bawah meja. Kenapa sih kok tidak berani di atas? Seharusnya dia berdoa kalau dia, kamu orang percaya ya? Oh iya, injili sekalian orangnya, kesempatan. Betul enggak Bapak Ibu? Ya. Yang kedua,
Bagaimanakah caranya supaya kita itu tidak gampang dijadikan sebagai tumbal, yaitu setia beribadah. Kenapa saya katakan setia beribadah itu bisa menghindari energi negatif? Karena ketika saudara datang seperti sekarang ini, saudara akan mengalami benturan dengan energi yang baik. Sehingga energi buruk saudara bisa terhalau. Saudara sadar enggak? Kalau saudara kadangkala mungkin di rumah belenek gitu ya. Begitu datang ibadah pulang terasa lega. Pernah enggak? Itu artinya apa? Energi negatif saudara kebentur energi positif. Sehingga energi negatif itu hilang saudara. Mungkin waktu saudara datang rasanya penat, gak nyaman gitu. Tapi dengan datang di kehilat, memuji Tuhan, bertepuk tangan, pulang terasa bebas, itu energi-energi negatif tersingkir. Ya. Dan yang terakhir, sadari akan kasih Bapa Yahweh. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang ingin saya bacakan, bahwa saudara itu dimonitor terus-menerus oleh Tuhan selama 24 jam. Saya tunjukkan hal yang pertama adalah Bapak Yahweh melihat kita sebagai orang yang berharga di matanya. Saya nggak tahu apakah saudara punya kesadaran bahwa aku ini adalah manusia yang paling berharga di mata Tuhan. Karena apa? Karena nyawa saya ini setinggi darahnya Yeshua HaMashiach. Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, sebab engkau telah menjadi berharga di mataku, engkau dihormati dan aku mengasihimu. Aku memberikan orang-orang sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti jiwamu. Yang saya tekankan di sini adalah aku mengasihimu. Saya beritahu Bapak Ibu, mungkin ada di antara saudara yang di sini atau di rumah yang sedang kecewa dengan Tuhan. Karena permohonan doamu mungkin seolah-olah belum ada jawaban apapun. Tapi saya katakan, Bapa Yahweh sangat mencintai saudara. Dia sangat menyayangi saudara. Dan yang kedua adalah, Bapa Yahweh itu melihat perjalanan hidup kita. Kalau dia melihat perjalanan hidup kita, ngapain kita takut, saudara? Jalan hidup kita itu tidak sendiri, percayalah. Dia selalu ada bersama kita. Tehillim pasal 32 ayat 8 atau kitab Mazmur. Aku akan membuatmu bertindak bijaksana dan menuntun engkau di jalan yang engkau tempuh. Aku akan memberi nasihat karena mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Ayo saudara rasakan bahwa hidupmu itu ada dalam pemandangan mata Tuhan. Sadari itu. Jangan sampai saudara berpikir, kan saya suka sering dengar ya, orang yang ngomong begini, saya kecewa dengan Tuhan. Saya minta doa berlama-lama, enggak ada jawaban. Saya kecewa. Tuhan itu sakjane tahu apa tidak masalah saya. Lawong firman Tuhan itu bilang, sehelai rambut kita jatuh saja dia tahu kok. Betul enggak Bapak Ibu? Kok masalah enggak tahu? Dia tahu. Dan saya katakan, dia akan menyelesaikan masalahmu dengan sebaik-baiknya. Tetapi yang terpenting saudara akui dulu bahwa apapun, sebesar apapun masalahnya, Bapak Yahweh jauh lebih besar dari masalah saudara. Sekarang yang ketiga, Bapak Yahweh itu melihat hari depan kita untuk merancangkan damai sejahtera.
ayat firman Tuhan yang cukup terkenal di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu. Firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kejahatan untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Wow, luar biasa saudara. Apalagi kita sudah percaya kepada Bapak Yahweh. Wow, itu anugerah yang tidak habis-habisnya kita syukuri. Kalau saudara lihat di luaran sana, banyak sekali orang yang belum percaya kepada Bapak Yahweh. Dikasih tahu saja ngeyel, bahkan ngajak berantem. Nanti mereka akan menyesal seumur hidup karena ketika terjadi rapture, mereka pasti ketinggalan. Dan mereka akan bingung, kenapa kok bisa seperti ini? Tetapi kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Dia sudah mengajarkan kepada kita bahwa Dia punya rancangan-rancangan hari depanmu yang sangat luar biasa. Dan yang keempat, Bapak Yahweh menjaga keluar masuknya kita dari rumah kita sampai Tuhan panggil kembali. Kenapa orang-orang Israel itu tiap rumah selalu ada mezuzah? Itu untuk mengingatkan, ya sekali lagi, mezuzah itu bukan jimat, tetapi sebuah tanda untuk mengingatkan ketika mereka keluar, mereka akan pegang mezuzah itu dan berkata, aku punya Tuhan yang maha kuasa. Bagaimana dengan kita? Ya, di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 121 ayat 2-8 dikatakan, pertolonganku ialah dari Yahweh, pencipta langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Lihatlah, tidak akan terlelap ataupun tertidur penjaga Israel. Yahweh adalah penjagamu. Yahweh adalah pelindung pada tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakitimu pada siang hari, ataupun bulan pada malam hari. Yahweh akan menjagamu dari segala kejahatan. Dia akan menjaga jiwamu. Yahweh akan menjaga kepergianmu dan kedatanganmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya membaca ayat ini, waduh sukacita sekali saudara. Ternyata perjalanan kita keluar dan masuk rumah tetap ada dalam pemandangan mata Tuhan. Dan yang berikutnya yang terakhir, Tuhan melihat kehidupan kita yang benar. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 12, sebab mata Yahweh ada atas orang benar dan telinganya tersedia bagi permohonan mereka. Tetapi wajah Yahweh melawan orang yang berbuat jahat. Jadi waspada dan berjaga-jagalah senantiasa. Bisa saja orang-orang yang nampaknya baik tetapi ternyata menumbalkan kita. Tetapi juga kita tidak boleh curiga jikalau ada orang yang baik kepada kita. Bersikaplah untuk menjalani hidup ini dengan tulus serta mengandalkan Bapa Yahweh. Selama kita tetap terpaut kepadanya, percayalah perjalanan hidup kita akan dituntun oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi dan hidupmu akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.
Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pagi hari ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu semuanya. Dan kami akan selalu waspada ketika kami keluar dari rumah, kami tinggal bersama dengan orang-orang di luar sana. Ada begitu banyak bahaya yang bisa mengancam kami. Tetapi kami percaya Bapa Yahweh selalu menjaga dan melindungi kami. Kami akan terus waspada dan berjaga-jaga senantiasa. Karena kami tahu dunia ini begitu jahat. Dan kami hanya mengandalkan kekuatan-Mu semata-mata. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman Tuhan renungan pada pagi hari ini di dalam anugerah dan kasih-Mu. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Kita akan mendengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Menginformasikan kepada seluruh pengurus dan pelayan Tuhan untuk hadir dalam doa berkat bagi Kehilat yang diadakan pada hari Senin 24 April 2023 pukul 6 sore di Gedung Baru Kehilat Aleph Tau, lantai 2. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Banyak berdoa, sekalipun gedung itu belum selesai, tetapi kita terus berdoa supaya Bapak Yahweh memberkati pembangunan hingga selesai. Kita akhiri kebaktian kita, Bapak Ibu. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Bapa, kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberkati umat-umat-Mu. Buat hidup mereka sejahtera, sukacita, damai, sejahtera, dan bahagia. Pertemukan kembali pada waktu-waktu mendatang di dalam kasih Bapa Yahweh. Terima kasih ya Tuhan, lindungi mereka sampai di rumah dengan selamat. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Amen. Ken Yehirotsa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. Ken Yehirotsa. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Amen. Ken Yehirotsa. Baruk atapaer faruk atapasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripitne kau friatmat ka ufri fahem teka syikar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Baruk ata memoy kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amen.
Baruch ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Beshem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Sampai jumpa di acara ibadah berikutnya. Shavua Tov. Haleluya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali. Shalom, selamat datang di Kehilat Alef Tau Magelang. Kami sangat senang sekali atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian di sini dan menjadi bagian dari keluarga besar Alef Tau Magelang. Mari kita bertumbuh bersama di Kehilat ini, bersama-sama untuk menantikan kehadiran Tuhan Yeshua HaMashiach untuk yang kedua kalinya yang dikenal dengan rapture, menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Pergunakanlah waktu ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Sekarang matikan handphone dan berikan waktu yang terbaik ini untuk Bapa Yahweh. Selamat beribadah. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach memberkati saudara sekalian. Amin. Ku sambut kehadiran Bapa dalam setiap langkahku. Ku rasakan kasih-Mu Yesus di dalam hidupku.
jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Yahweh, dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, Yesus, atas pengasihan